Di tengah hiruk-pikuk aula pernikahan yang mewah di Jakarta, Sari berdiri tiba-tiba di depan altar, suaranya bergema memecah keheningan yang penuh antisipasi. "Ayah, jangan lakukan ini. Tunanganmu bukan siapa yang kau pikirkan," serunya, membuat semua tamu terpana dan ayahnya, Bapak Rahman, membeku dengan cincin di tangan. Saat Lina, calon ibu tirinya, memucat, Sari mengeluarkan bukti-bukti yang membuat ayahnya langsung meraih ponsel dan menghubungi polisi, mengubah hari bahagia menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Sari menatap Lina dengan mata penuh amarah dan luka yang dalam. Mereka pernah saling mencinta, dalam rahasia yang disembunyikan dari dunia. Itu dimulai 2 tahun lalu ketika Sari, seorang desainer grafis berusia 25 tahun, bertemu Lina di sebuah kafe seni di kawasan Kemang. Lina, 28 tahun, adalah seorang pengacara sukses dengan karisma yang memikat, rambut pendeknya yang rapi dan senyumnya yang selalu menyiratkan rahasia. Pertemuan itu tak sengaja, tapi percikan api segera menyala. Mereka berbagi cerita tentang mimpi, tentang tekanan hidup di masyarakat Indonesia yang masih kaku dengan norma-normanya. Sari, yang tumbuh di keluarga konservatif, selalu menyembunyikan orientasi seksualnya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, mengharapkan Sari menikah dengan pria baik-baik, melanjutkan garis keturunan. Tapi dengan Lina, Sari merasa bebas untuk pertama kalinya. Hubungan mereka berkembang cepat, tapi penuh konflik. Lina, yang berasal dari keluarga berlatar belakang agama kuat, sering bergulat dengan rasa bersalah. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Sari," katanya suatu malam di apartemen kecil Sari. "Masyarakat tidak akan menerima kita. Keluargaku akan mengusirku." Sari memeluknya erat, berbisik, "Kita bisa melawannya bersama. Cinta kita nyata." Tapi tekanan mulai muncul. Teman-teman Sari mulai curiga, dan gosip di kantor Lina menyebar. Suatu hari, Lina mendapat ultimatum dari ibunya, "Kau harus menikah, atau kami tidak akan mengakui kau lagi." Itu adalah titik balik. Lina mulai menjauh, membuat alasan untuk tidak bertemu. Sari merasa dikhianati, tapi dia tidak tahu bahwa Lina sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, Sari terkejut ketika ayahnya mengumumkan akan menikah lagi. Ibu Sari telah meninggal 5 tahun lalu karena kanker, dan ayahnya kesepian. "Namanya Lina, dia pengacara hebat. Kau akan suka padanya," kata ayahnya dengan senyum lebar. Sari hampir pingsan saat melihat foto Lina di ponsel ayahnya. Itu Linanya, orang yang pernah dia cintai dengan sepenuh hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Sari mencoba menghubungi Lina, tapi nomornya diblokir. Dia mulai mengawasi, menyusup ke pertemuan keluarga. Ternyata, Lina mendekati ayahnya melalui koneksi bisnis, dengan cepat memikat hati pria paruh baya itu. Sari curiga ada motif tersembunyi. Apakah Lina menggunakan ayahnya untuk menutupi identitasnya sebagai lesbian? Atau ada yang lebih gelap? Konflik internal Sari semakin dalam. Dia mencintai ayahnya, tapi juga masih mencintai Lina. "Apa yang harus kulakukan?" gumamnya sendirian di kamar. Jika dia diam, ayahnya akan menikah dengan orang yang salah. Jika bicara, dia harus mengungkap rahasianya sendiri, menghadapi penolakan dari keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, di mana hukum tidak melindungi hubungan sesama jenis, dan masyarakat sering memandangnya sebagai penyimpangan, Sari tahu risikonya besar. Tapi dia tidak bisa membiarkan ayahnya tertipu. Malam sebelum pernikahan, Sari menyelinap ke rumah Lina, menemukan bukti, email-email lama antara mereka, foto-foto intim yang Lina simpan sebagai pengingat, dan catatan harian Lina yang mengungkap rencananya untuk menikah demi status sosial, sambil menyembunyikan orientasinya. Pagi harinya, Sari memutuskan untuk bertindak.
Dia tiba di aula pernikahan dengan hati berdebar. Saat pendeta mulai upacara, Sari berdiri. "Ayah, Lina bukan wanita yang kau kira. Dia pernah menjadi kekasihku." Gasp terdengar dari tamu. Ayahnya memandangnya bingung. Lina mencoba membantah, "Itu bohong. Sari cemburu karena aku akan menjadi ibu tirinya." Tapi Sari menunjukkan bukti pesan-pesan lama oto-oto. Ayahnya terpukul, tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika Sari mengungkap bahwa Lina juga terlibat dalam skema keuangan ilegal di kantornya, menggunakan koneksi ayahnya untuk menutupi jejak. Itu bukan hanya tentang cinta, tapi juga penipuan. Ayahnya, dengan wajah pucat, menelepon polisi. "Ini bukan pernikahan, ini kejahatan," katanya. Saat polisi tiba, Lina ditahan untuk diinterogasi. Sari berdiri di sana, merasa campur aduk, lega karena ayahnya selamat, tapi hancur karena mengkhianati orang yang pernah dicintainya. Ayahnya memeluknya, tapi matanya penuh pertanyaan. "Kenapa kau tidak bilang dari awal, Nak?" Sari menangis, "Karena aku takut kehilanganmu, Ayah. Itu adalah awal dari badai yang lebih besar." Keluarga besar mulai bergosip, teman-teman menjauh. Sari harus menghadapi kenyataan bahwa rahasianya kini terbuka. Di tengah itu, dia bertanya-tanya, apakah Lina benar-benar mencintainya dulu, atau semuanya hanyalah manipulasi. Setelah kejadian di pernikahan, hidup Sari berubah drastis. Polisi menyelidiki Lina, menemukan bukti penipuan keuangan. Lina telah memanfaatkan posisinya sebagai pengacara untuk memindahkan dana klien, termasuk bisnis ayah Sari, ke rekening pribadinya. Ternyata pendekatan Lina ke ayah Sari bukan kebetulan, dia membutuhkan perlindungan dari skandal yang mengancam karirnya. Ayah Sari, Bapak Rahman, merasa dikhianati 2 kali, oleh tunangannya dan oleh putrinya yang menyembunyikan rahasia besar. "Kau lesbian, Sari?" "Bagaimana bisa?" tanyanya suatu malam di rumah besar mereka di kawasan elite Jakarta Selatan. Sari duduk di sofa, tangannya gemetar. "Iya, Ayah. Aku sudah begini sejak lama. Aku takut bilang karena tahu ayah mengharapkan cucu keluarga normal." Rahman diam lama, matanya memandang foto almarhumah istrinya di dinding. "Ibumu pasti kecewa," gumamnya. Kata-kata itu seperti pisau bagi Sari. Dia ingat bagaimana ibunya, seorang guru yang taat beragama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Tapi Sari tahu, di balik itu, ibunya mencintainya tanpa syarat. Konflik ini membuat Sari bergulat dengan rasa bersalah. Apakah dia salah karena mencintai sesama wanita? Di Indonesia, di mana agama memainkan peran besar, banyak yang melihat orientasi seperti miliknya sebagai dosa. Sari mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas rahasia di media sosial. Di sana, dia bertemu cerita-cerita mirip, perjuangan melawan stigma, penolakan keluarga. Sementara itu, Lina dari balik jeruji mengirim pesan melalui pengacaranya. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Sari. Aku terpaksa karena tekanan." Sari membaca itu dengan hati hancur. Apakah itu benar? Atau Lina hanya manipulasi lagi? Sari memutuskan untuk mengunjungi Lina di penjara. Di ruang kunjungan yang dingin, Lina terlihat lelah, kecantikannya memudar. "Kenapa kau lakukan ini pada ayahku?" tanya Sari. Lina menangis, "Aku panik. Keluargaku memaksa aku menikah. Aku pikir dengan menikahi ayahmu, aku bisa hidup normal, sambil menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Tapi aku masih mencintaimu." Kata-kata itu membangkitkan kenangan, malam-malam mereka di pantai Bali, berjanji selamanya. Tapi sekarang, itu terasa seperti pengkhianatan. Konflik semakin rumit ketika keluarga besar Rahman turun tangan. Paman Sari, seorang ulama terkenal, datang ke rumah.
Ini penyimpangan. Kau harus disembuhkan, Sari. Kami bisa bawa kau ke terapi konversi. Sari marah, ini bukan penyakit, Paman. Ini siapa aku? Ayahnya terjebak di tengah, mencintai putrinya tapi takut kehilangan respektabilitas sosial. Bisnisnya mulai terganggu, klien mundur karena gosip. Sari merasa bersalah, tapi dia tidak mau mundur. Dia mulai bekerja lebih keras di kantor desainnya, mencoba membuktikan bahwa orientasinya tidak memengaruhi kemampuannya. Suatu hari, Sari bertemu dengan teman lama, Rina, yang juga lesbian. Rina, 30 tahun, adalah aktivis hak yang berani. Kau tidak sendirian, Sari. Banyak dari kita yang berjuang. Tapi kau harus memilih, hidup dalam bayang-bayang atau keluar dan lawan. Rina mengajak Sari ke pertemuan rahasia di sebuah kai tersembunyi. Di sana, Sari mendengar cerita-cerita, seorang wanita yang diusir keluarga, yang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu membuka matanya pada realitas masyarakat Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat di beberapa daerah. Sari mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya. Apakah mengungkap Lina adalah keputusan benar? Atau dia seharusnya diam dan biarkan ayahnya bahagia, meski palsu? Tensi meningkat ketika Lina dibebaskan dengan jaminan. Dia datang ke rumah Sari malam-malam. Aku butuh bantuanmu. Polisi akan temukan lebih banyak jika kau tidak bantu sembunyikan bukti. Sari terkejut. Kau gila. Kau sudah menyakitiku. Lina memohon, ini untuk kita berdua. Jika aku jatuh, rahasiamu juga akan tersebar lebih luas. Sari dihadapkan pada pilihan moral, membantu mantan kekasihnya atau membiarkannya menghadapi konsekuensi. Dia menolak, tapi hati kecilnya ragu. Malam itu, Sari tidak bisa tidur, memikirkan harga yang harus dibayar untuk kebenaran. Badai semakin mengganas dalam hidup Sari. Setelah Lina dibebaskan, gosip menyebar seperti api di media sosial. Putri pengusaha ternama ternyata lesbian, hancurkan pernikahan ayahnya, judul berita online membuat Sari jadi sasaran bullying. Di kantor, rekan kerja memandangnya aneh, beberapa bahkan menjauh. Bosnya memanggil, Sari, ini memengaruhi image perusahaan. Mungkin kau perlu cuti. Sari merasa dunia runtuh. Dia yang biasanya percaya diri, kini meragukan segalanya. Di rumah, ayahnya semakin dingin. Aku mencoba memahami, tapi ini sulit. Keluarga kita hancur karena ini. Sari menangis, bukan aku yang hancurkan, ayah. Lina yang bohong. Konflik internal Lina juga dalam. Di apartemennya yang sepi, Lina menatap Oto lama dengan Sari. Dia menyesal, tapi tekanan dari keluarganya tak tertahankan. Ibunya menelepon setiap hari, kau harus menikah dengan pria, Lina. Jangan bawa malu keluarga. Lina pernah mencoba terapi konversi, tapi itu hanya menyiksa. Sekarang, dengan kasus hukum menggantung, dia harus memilih, mengakui semuanya atau terus bohong. Lina memutuskan untuk bertemu Sari lagi, di taman kota yang sepi. Maafkan aku. Aku takut. Di Indonesia ini, menjadi seperti kita berarti hidup dalam ketakutan. Sari mendengarkan, tapi amarahnya masih ada. Kau pilih jalan mudah, gunakan ayahku. Itu pengkhianatan. Situasi memuncak ketika Paman Sari mengatur pertemuan keluarga besar. Di rumah keluarga di Bogor, semua saudara berkumpul. Kita harus selamatkan Sari, kata Paman. Mereka mengusulkan mengirim Sari ke pesantren khusus untuk penyembuhan. Ayah Sari ragu, tapi tekanan keluarga besar. Sari marah besar, aku bukan barang rusak. Kalian yang buta dengan norma kuno. Dia keluar dari ruangan, meninggalkan ayahnya dalam dilema. Malam itu, Rahman datang ke kamar Sari.
Aku tak mau kehilanganmu, nak. Tapi masyarakat. Agama. Sari memeluknya, ayah, cinta tidak salah. Yang salah adalah memaksa orang jadi bukan dirinya. Sari mulai mencari kekuatan dari komunitas. Bersama Rina, dia menghadiri workshop rahasia tentang Hakud. Di sana, dia belajar tentang perjuangan akti seperti di Aceh, di mana hukum syariah menghukum hubungan sesama jenis. Itu membuat Sari sadar, perjuangannya bukan hanya pribadi, tapi bagian dari isu sosial lebih besar. Tapi kemudian, ancaman datang. Lina menerima pesan anonim, kau dan Sari akan bayar mahal. Ternyata, ada pihak yang tahu tentang skema keuangan Lina dan menggunakan itu untuk memeras. Lina memberitahu Sari, ini berbahaya. Mungkin kita harus lari. Sari menolak, tidak, kita hadapi. Konfrontasi besar terjadi ketika Lina diadili. Di pengadilan Jakarta, Sari dipanggil sebagai saksi. Dia harus memilih, bohong untuk lindungi Lina atau katakan kebenaran. Di bangku saksi, Sari berkata, Lina menipu ayahku, tapi dia juga korban tekanan masyarakat. Pengakuan itu mengejutkan semua. Lina menangis, ayah Sari memandang putrinya dengan campur aduk. Hakim memutuskan hukuman ringan untuk Lina, tapi reputasi hancur. Setelah sidang, Lina mendekati Sari, terima kasih. Tapi kita tidak bisa bersama lagi. Sari mengangguk, hati berat. Pasca sidang, Sari mencoba membangun kembali hidupnya. Dia pindah ke apartemen kecil di Bandung, mencari kedamaian dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana, dia fokus pada karir desain, menciptakan karya-karya yang terinspirasi dari perjuangannya, poster tentang kesetaraan cinta. Ayahnya mulai menelepon lebih sering, mencoba memahami. Aku baca buku tentang LGBT, nak. Mungkin aku salah selama ini. Itu adalah langkah kecil, tapi berarti bagi Sari. Tapi luka masih ada, mimpi buruk tentang pengkhianatan Lina sering datang. Lina setelah bebas, kembali ke kampung halamannya di Surabaya. Dia kehilangan lisensi pengacara, bekerja sebagai konsultan kecil. Keluarganya menolaknya awalnya, tapi ibunya perlahan melunak. Aku tidak mengerti, tapi kau tetap anakku. Lina mulai terapi sungguhan, bukan konersi, tapi untuk menerima diri. Dia menulis surat untuk Sari, aku belajar dari kesalahanku. Karena memilih rasa takut daripada cinta. Sari membaca itu dengan air mata, tapi tidak balas. Dia tahu, memakan butuh waktu. Konflik sosial semakin terasa. Di Bandung, Sari bergabung dengan kelompok advokasi. Mereka mengadakan diskusi rahasia tentang RUU anti-LGBT yang beredar. Kita harus lawan, kata Rina. Sari setuju, tapi ragu apakah dia siap jadi wajah perjuangan. Suatu hari, ancaman masa lalu muncul lagi. Pemeras menghubungi Sari, menuntut uang atau rahasia mereka disebar. Sari panik, hubungi polisi. Ternyata pemeras adalah mantan rekan Lina yang dendam. Penangkapan itu membawa kedamaian sementara, tapi Sari sadar, bahaya selalu mengintai. Ayah Sari datang ke Bandung, membawa kabar. Aku mau kau pulang. Kita bangun kembali. Sari ragu, tapi jika aku bawa pasangan wanita suatu hari. Rahman diam, lalu berkata, aku akan coba terima. Itu adalah momen odd or thought bagi Sari. Apakah keluarga bisa berubah? Di tengah itu, Sari bertemu wanita baru, Tia, 20 genep tahun, seorang seniman yang terbuka dengan identitasnya. Tia memberi Sari harapan baru, tapi Sari hati-hati, trauma dari Lina masih ada. Tensi klimaks ketika Lina muncul lagi. Dia datang ke Bandung, aku mau tebus kesalahan. Aku akan bantu advokasi kalian. Sari curiga, kenapa sekarang? Lina jawab, karena aku lelah sembunyi. Aku mau hidup benar.
Mereka bicara panjang, mengungkap luka lama. Sari memutuskan memberi kesempatan kedua, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai teman. Tapi pilihan itu membawa konsekuensi. Rina memperingatkan, jangan percaya pengkhianat. Sari dihadapkan pada dilema etis, memakan atau lindungi diri. Perjalanan Sari mencapai puncak ketika kelompok advokasi mereka mengadakan aksi kecil di Jakarta. Meski rahasia, polisi datang membubarkan. Sari ditahan sebentar, tapi dibebaskan berkat koneksi ayahnya. Pengalaman itu membuatnya lebih kuat. Aku tidak akan diam lagi, katanya pada ayahnya. Rahman, yang kini mendukung, berkata, aku bangga padamu, nak. Lina bergabung, berbagi ceritanya di kelompok, membantu orang lain. Hubungan mereka pulih sebagai sahabat, dengan batas jelas. Tapi damage telah dilakukan. Sari kehilangan beberapa teman, bisnis ayahnya pulih lambat. Dia merenungkan harga yang dibayar, kehilangan priyasi, luka emosional, tapi juga kebebasan. Di akhir, Sari menulis buku harian, Cinta Sesama Jenis di Indonesia adalah perjuangan, tapi layak. Lina, di sisi lain, mulai hidup terbuka, meski sulit. Kisah ini berakhir dengan Sari berdiri di balkon, memandang kota. Dia telah belajar bahwa pilihan benar sering menyakitkan, tapi membawa pertumbuhan. Apakah memakan pengkhianatan adalah kelemahan atau kekuatan?